Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatik ya fattah ya alim ya zal jalali wal ikram. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang mana tidak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat itu tidak pernah berhenti satu detik pun, yaitu nikmat masih bernapas, nikmat masih diberi fasilitas hidup. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut sebagaimana yang Allah inginkan, adalah menjadi media untuk kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siang berganti malam, malam berganti siang, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Itu semuanya tanda kekuasaan Allah. Nggak dirasa sekarang sudah berganti bulan, masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan di mana di bulan ini ada peristiwa mulia, peristiwa yang paling agung, yaitu di bulan ini dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita saja selalu mengingat hari atau tanggal lahir kita. Bahkan semua data pasti diminta itu. Pasti diminta nama, tanggal lahir. Nah, ini yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah Sayyidul Wujud, penghulunya segala makhluk. Tadi dibacakan laula kaya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannam tu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Laula kaya zinatal wujud, kalau bukan karena engkau wahai Nabi yang menghiasi semua alam yang ada ini, mata ba'aishi wala wujudi, nggak ada nikmatnya hidup ini. Dan saya pun tidak akan mengenal yang namanya sholat, ruku, sujud. Bagaimana akan menikmatinya? Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang agung, makhluk yang mulia. Oleh karena itu, perbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lewatkan. Ala wa inna lillahi lanafahat fi ayyami dahrikum ala fata'arradu laha. Allah itu memiliki rahasia pada setiap waktu, setiap hari, setiap jam, setiap saat. Oleh karena itu, berusahalah untuk merebut rahmat yang Allah turunkan pada waktu-waktu tersebut. Setiap waktu ada peristiwa-peristiwa yang tertentu. Memang dalam setiap hari itu penuh dengan keberkahan, tapi ada waktu tertentu. Sebagai contoh,
Al-Quran menghiasi semua kitab yang ada. Al-Fatihah menghiasi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim menghiasi Al-Fatihah. Bulan Ramadan menghiasi bulan-bulan. Gitu ya. Hari Jumat menghiasi hari-harinya. Ada seperti itu. Nah, kita berada di bulan penuh barokah. Kalau tidak dilahirkan dan tidak diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin nggak ada itu bulan Ramadan. Nggak ada puasa Ramadan, nggak ada sholat. Karena kita mengenal Allah, kita mengenal sholat, kita mengenal puasa berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ya Habib, kenapa kita harus berbahagia menyambut bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjelaskan, tidakkah kalian melihat bagaimana seorang anak menjadi taat, berbakti sama orang tuanya? Bagaimana orang tua sayang kepada anaknya? Bagaimana seorang istri taat pada suaminya? Bagaimana seorang suami sayang kepada istrinya? Bagaimana sesama manusia saling berkasih sayang? Itu semuanya adalah berkat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya kasih sayang antar manusia, adanya ukhuwah, adanya kebahagiaan, adanya tata krama, etika dalam pergaulan, itu semuanya adalah berkat diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mestinya muncul kerinduan. Kerinduan dalam hati kita semuanya. Itu kan ya. Diceritakan dalam Maulid Dibai. Maulid Dibai, itu ya. Di situ disebutkan ada hadis surah Bismil Habaib faza sukra atafar rakaib. Ketika gitu kan ya. Dulu kan orang kalau mau berangkat haji atau pergi ke kota Mekah, kota Madinah, itu kan mengendarai onta ya. Gitu kan ya. Nah, onta itu ada penuntunnya, orang yang menuntun onta. Gitu ya. Orang yang menuntun onta itu biasanya membacakan syair. Jadi ketika syair dibacakan, ternyata itu memberikan semangat pada onta itu terus berjalan gitu ya. Ketika syair-syair pujian menyebutkan nama Nabi Muhammad, bahwa yang dituju itu adalah kotanya Rasul, ziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu onta menjadi semangat. Menjadi semangat. Maka diceritakan ketika dari Mekah selesai haji misalnya, jamaah-jamaah naik onta berangkat menuju ke kota Madinah. Ketika onta itu melihat kota Madinah, apalagi nampak masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu onta udah nggak bisa dikendalikan lagi. Itu onta nggak bisa dikendalikan lagi. Semuanya apa? Berusaha berlari ingin cepat menggapai Masjid Nabawi untuk menggapai makamnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam taraha wa qad maddat hutaha wa salat min madami'iha sahaib. Tidakkah kalian melihat bagaimana onta-onta itu karena kerinduannya mengulurkan kakinya, mempercepat langkahnya, sementara air matanya menetes. Wa malat lil hima taraban wa hannat ila tilkal ma'alim wal mala'ib. Semuanya bergegas ingin segera sampai ke kotanya Rasul, berziarah kepada Rasul. Onta nggak bisa dikendalikan pada jaz az-zimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jazib. Biarkan. Kenapa? Karena kerinduan onta itulah yang mengendalikan onta ingin cepat datang kepada hadirat baginda Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Oleh karena itu onta saja sedemikian, ya sedemikiannya. Fahim taraban kama hamat wa illa fa anta fi tariqil hubbi kadzib. Oleh karena itu selayaknya kalian pun juga memunculkan getaran dalam hati penuh dengan kerinduan sebagaimana onta-onta itu rindu ingin segera sampai ke Madinah, ingin segera sampai kepada baginda Rasul SAW. Kalau seandainya rasa itu belum tumbuh dalam diri kita, fa anta fi tariqil hubbi kadzib. Berarti apa? Berarti pengakuanmu bahwa engkau rindu itu hanyalah dusta. Bayangin loh, sesama manusia biasa saja, ketika ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita rindukan, disebut saja namanya, itu lain. Apalagi ini baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelahiran Rasul itu menjadi rahmat. Makanya yang diingat itu adalah hari lahirnya Nabi, bukan hari wafatnya. Sebab kelahiran Nabi itu sendiri adalah rahmat. Kelahiran Nabi itu sendiri adalah rahmat. Sementara kalau manusia biasa yang kita ingat hari kematiannya. Kenapa? Kita baru tahu kalau orang itu baik, orang itu istiqomah dan lain sebagainya setelah dia mati. Ya, setelah dia meninggal baru tampak baik atau kurang baik. Sementara baginda Rasul dengan lahir saja itu sudah rahmat. Innama ana rahmatun muhdah. Saya ini kata Rasul adalah apa? Rahmat yang Allah hadiahkan. Makanya ketika kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu kan ya. Itu semuanya apa? Singgasana Persia bergetar gitu kan ya. Pilar-pilar istana Kaisar roboh, api majusi padam pada ribuan tahun nggak pernah. Wallahi ma dzikral habibul lal muhib illa wa adha walihan nashwana. Tidaklah nama kekasih itu disebutkan di hadapan orang yang mencintainya kecuali hatinya bergetar. Kecuali hatinya bergetar. Bahkan sanggup mengorbankan semua apa yang dia miliki. Yang dia miliki. Subhanallah. Inilah yang mesti ditumbuhkan dalam diri kita. Oleh karena itu kita kenalilah sosok baginda Rasul. Kita mencintai Rasul itu pertama li jamalihi. Karena apa? Kenapa? Keindahan yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bilang Nabi Muhammad kan manusia juga, kita juga manusia. Mungkin salah, benar ucapanmu Nabi Muhammad manusia. Walakinnahu basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan seperti mana manusia yang biasa punya keistimewaan. Ya, wal ainu qad na'usat. Mata mungkin mengantuk, tapi hatinya tidak pernah tidur. Makanya Nabi nggak pernah batal wudhunya karena tidur. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan ya? Wa ma tasa'aba qat, tidak pernah nguap. Wa ma waqa'a alaihi dzubab, lalat pun nggak pernah hinggap kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bersih, suci, wangi. Kalau kita nggak dihinggap satu lalat pun, tapi berlalat banyak lalat yang hinggap. Kalau Nabi satu lalat pun tak hinggap. Wa mahtalam qat, Nabi nggak pernah ihtilam, mimpi yang menyebabkan beliau harus mandi, tidak. Subhanallah. Ini maka ini li jamaah
dan yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Badannya berisi, kulitnya halus, lembut, gitu kan ya. Janggutnya, terus rambutnya tidak pula keriting, tidak pula lurus. Ada kalanya sebatas telinga, ada kalanya sebatas bahu, gitu ya. Kalau dalam kitab Dibai itu alifiyul anfi, hidungnya itu sempurna bagaikan huruf alif, gitu kan ya. Fajriyul jabin, ini keningnya itu bersinar, bersinar. Mimiul fam, mulutnya Nabi itu bulatnya bagaikan huruf mim yang begitu indah. Nuniul hajib, alisnya itu bagaikan huruf nun dalam lengkungannya. Akhalul ainain, matanya bercelak. Yang terpenting, aroma tubuh beliau wangi, bahkan keringat beliau pun lebih wangi daripada minyak kasturi. Ada nggak makhluk yang lebih indah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Famablagul ilmi fihi annahu basyarun, yang kita tahu memang benar Nabi Muhammad adalah manusia. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim, tapi Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia dari semua makhluk. Jadi kita cinta kepada Nabi. Kenapa? Satu, karena keindahan yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di mana disebutkan di dalam kitab yang menceritakan tentang pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang kedua, kita mencintai Nabi. Kenapa? Likamalihi, karena kesempurnaan akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempurna akhlaknya. Mau dilihat dari sudut apa saja, ada semuanya. Cara berpakaian, cara pakai cincin, cara pakai parfum, cara pakai minyak rambut, cara menyisir rambut, cara memakai celak, cara memotong kuku, cara memakai pakaian, warna yang disukainya, ada semuanya. Subhanallah. Ini dua hal ini udah luar biasa. Mencintai Nabi, kenapa? Likamalihi. Ya. Yang ketiga, kita mencintai kenapa? Liihsanihi, karena kebaikan Nabi terhadap umatnya luar biasa. Yang dipikirkan hanya umat. Isra Mi'raj, mendapat perintah sholat 50 kali, tapi karena yang dipikirkan umatnya, minta dispend. Akhirnya menjadi 5 waktu. Nabi pun masih minta dispensasi untuk orang-orang dalam bepergian. Ya, masih ada yang namanya apa? Sholat jamak, sholat qasar. Masih ada dispend lagi, sholat dalam kondisi tertentu. Iya, ketika tidak bisa berdiri, duduk. Gitu kan ya? Ini semuanya ihsan, kebaikan Nabi untuk umatnya. Maka Nabi minta sama Allah, ya Allah saya mohon. Nabi itu kan dikasih oleh Allah beberapa permintaan. Silakan minta, akan dikabulkan. Apa kata Nabi? Saya tidak minta nanti untuk umatku saja di akhirat nanti. Allah, ini luar biasa. Mengenal begini masa iya sih kita nggak cinta, gitu kan ya? Luar biasa ihsan.
kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kebaikannya Pak, syafaatnya. Dan kebaikan yang paling kita rasakan apa? Buah bagi orang yang bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kebaikan, li ihsan. Jadi pertama, li jamalihi. Yang kedua, li kamalihi. Yang ketiga, li ihsanihi. Karena keindahan, karena kesempurnaan, karena kebaikan. 3 hal yang menjadi alasan kita harus mencinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka bapak-bapak jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini momen yang terbaik untuk kita memupuk cinta. Orang tuh kalau cinta seseorang, di mana tempat ingin nyebut namanya. Iya, ingin nyebut namanya. Ketika kita cinta dengan seseorang, kadang di kulit buku bolak-balik ditulis. Yang bisa melukis diukir, fotonya simpen. Contoh bapak-bapak, ibu-ibu, rata-rata semuanya apa? Yang bapak nyimpen foto istri dan anak-anak, yang istri nyimpan foto suami dan anak, cinta di bawah. Terukir namanya. Selalu terbayang. Yang dalam lagu, mau makan, mau minum, mau tidur. Mestinya juga begitu terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelengan kanjeng Nabi. Bonten pernah kelalen gitu loh. Nggak pernah terlupakan. Maka di sini Bapak dan jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. 1 salawat Allah balas dengan 10 salawat. Salawat dari Allah itu rahmat, ampunan, pengangkatan derajat. Jadi kita dapat sikok baik salawat dari Allah untuk kita, sudah aman dunia akhirat. Apalagi 10. Apalagi 10. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1 kali, ada balasannya 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu alayya, bersolawatlah kalian ke atasku. Fa inna salatakum alayya zakatun lakum. Karena salat kalian atas saya merupakan zakat kalian. Maksudnya apa? Balasan, wujud syukur atas kebaikan Nabi kepada kita. Lawang kita semuanya sudah didoakan oleh Nabi. Ya Allah, saya kepengen jangan sampai umatku masuk neraka. Dijawab oleh Allah, enggak. Kalau begitu saya minta jangan sampai ada umatku yang kekal di neraka. Maka ada sahabat datang kepada Nabi, Nabi, saya ini nggak punya amalan apa-apa yang bisa saya banggakan. Illa anni uhibbuka, hanya saja saya mencintaimu. Dijawab oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta. Ya kalau begitu kamu akan berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Berarti kalau mencintai Nabi di mana? Bersama Nabi. Makanya api neraka, kalau kata Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Balfaqih, hati yang di dalamnya bersamayan cinta kepada Rasul nggak akan tersentuh api neraka. Nggak akan tersentuh api neraka. Kenapa? Karena kecintaan itulah yang akan menyelamatkan. Itu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alayya fa inna Allah azza wa jalla yusalli alaikum, bersalawatlah ke atasku karena Allah pun bersalawat atas kalian.
Haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dimanapun kalian berada, bersolawatlah. Kenapa? Solawat kalian akan sampai kepadaku. Jadi walaupun kita ada di sini nggak pernah jumpa dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salawat itu sampai kepada Nabi. Bagaimana sampainya kepada Nabi? Kita di Lubuk Linggau, Nabi ada di Madinah. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat yang senantiasa bertaburan di muka bumi ini. Yuballighuni an ummati assalam. Yang mana malaikat itu akan menyampaikan salam dari umatku. Allah. Ini malam ini kita baru salawat di sini. Ada malaikat yang akan menyampaikan ke sana ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, al-anbiya ahya'un fil kuburihim. Para nabi itu semuanya hidup di alam kubur mereka dengan kehidupan yang sesuai dengan alamnya, yaitu alam barzakh. Kalau kita mengukur alam di balik alam nyata dengan pikiran kita di alam nyata ini, tentu tidak akan sampai. Karena terbatas ruang dan waktu. Tidak usah jauh lah. Kita duduk di sini, ada kawan tidur. Ada kawan tidur. Bangun tidur, dia cerita, "Oh, aku tadi jalan-jalan ke Perancis. Nengok menara Eiffel." Kita nanya, "Awak tidur di situ lah." Kita lihat tidur. Tapi di alam mimpi, dia situ. Cuman kalau mimpi jangan jauh-jauh, kaki dah baca balik. Mimpi terlalu jauh dak baca balik, ngapa? Paspornya ketinggalan. Nah, situ. Man shalla alayya balagatni sholatuhu wa shallaitu alaihi. Barang siapa yang bersolawat ke atasku, solawatnya disampaikan kepadaku, saya pun bersolawat. Wa kutiba lahu siwa dzalika asyru hasanat, dan dituliskan untuknya 10 kebaikan. Enak ya? Tinggal solawat numpuk kebaikan. Ya. Maka solawat, kalau kata para ulama, solawat itu adalah amalan umat akhir zaman agar selamat dari fitnah. Solawat. Apalagi akhir zaman ini udah nggak karuan fitnahnya. Kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Bingung sekarang. Mau komen apa juga bingung. Asik-asik benar, taunya salah. Asik-asik salah, taunya ionian. Maka amalan umat akhir zaman agar selamat dari fitnah adalah perbanyak sholawat. Dan sholawat itu adalah pembimbing bagi orang yang tidak memiliki pembimbing. Sholawat adalah penuntun bagi orang yang tidak memiliki penuntun. Kayak kita orang-orang awam seperti ini. Apalagi kita hidup di lingkungan yang serba beragam macam, maka sholawat itulah yang akan menjadi penuntun kita. Wa man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla alayya ghaiban bullightuhu. Siapa yang bersolawat, mengucapkan salam di hadapan makom Nabi, langsung sampai, terdengar langsung oleh Nabi. Siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi, bersolawat dari tempat yang jauh dari tempat Nabi, maka salawat itu disampaikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah salah seorang
mengucapkan salam ke atas saya kecuali Allah kembalikan ruh saya untuk kemudian agar saya menjawab salamnya. Makanya biasanya orang kalau ada yang mau berangkat ke Madinah, berangkat umroh, berangkat haji, bilangnya apa? Saya titip salamnya untuk Kanjeng Nabi. Titip salamnya untuk Kanjeng Nabi. Bahkan dahulu, orang-orang dahulu kalau seandainya dia tidak sempat berangkat haji atau berangkat umroh, gitu kan, nulis surat. Saya titip surat ya. Nanti tolong disampaikan ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di Mahalul Qiyam itu kan dibaca. Apa bunyinya? Indama syaddul mahamil wa tanadaw lirrahili. Ketika orang-orang mengatakan, ayo siap-siap kita mau berangkat. Qultu apa? Indama syaddul mahal tanadaw lirrahili qultu kif liyadali. Iya, qultu kif liyadalilu, terus habis itu ini dinyanyikan indama syaddul mahamil wa tanadaw lirrahili ji'tuhum waddam usaid. Saya mendatang mereka, air mata bercucuran. Ya, qultu kif liyadalilu. Tolong sebentar, tunggu sebentar. Hal tuhammil li rasail. Ada enggak yang kira-kira berkenan untuk membawakan surat saya ini agar disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka yang umrah ketika ziarah ke Hadirat Rasul, assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Gitu kan ya? Baru saya itu mengatakan uballiguka salam min ya Rasul, saya menyampaikan salam dari saudara saya fulan 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 fulan. Jadi demikian. Jadi dari jauh pun kita mengucapkan salam, maka itu pun juga akan disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis yang menjelaskan keistimewaan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berbanyak. Siapa yang salawat 1 kali, Allah bersalawat 10 kali. Siapa yang salawat 10 kali, Allah salawat 100 kali. Siapa yang salawat 100 kali, Allah salawat 1000 kali. Siapa yang salawat hingga 1000 kali, lam tamassahun nar, tidak akan disentuh api neraka. Itu keutamaan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alf malak. Tidaklah salah seorang dari kalian bersalawat kepadamu wahai Muhammad kecuali 70.000 malaikat akan bersalawat ke atas orang itu. Wa man sallat alaihil malaika kana min ahlil jannah. Maka dia akan menjadi ahli surga. Diriwayatkan inna lillahi malakan, Allah memiliki 1 malaikat. Allah memiliki malaikat a'tahu, yang Allah berikan kepada malaikat tadi asma'al khalaiq, kemampuan untuk mendengar semua apa yang diucapkan oleh seluruh makhluk. Malaikat walaupun dalam satu waktu
ribuan orang yang bersolawat bisa terdengar oleh malaikat ini tanpa keliru. Insya Allah nggak bakalan error sistemnya. Ya, server lagi ngedon, oh enggak, server nggak bakalan ngedon. Itu malaikat Allah ciptakan, mampu mendengar semua apa yang diucapkan oleh makhluk, walaupun serentak dalam satu waktu. Qaimun ala qabri idza mittu, yang berdiri di makamku setelah saya meninggal, wafat. Falaysa ahadun yusalli alayya salatan sadiqan min qalbi, tidaklah seorang bersalawat ke atasku dengan satu salawat didasari oleh kebenaran, kesungguhan dalam hatinya, illa qal, kecuali malaikat ini akan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, salla alaika fulan bin fulan, fulan bin fulan bersalawat ke atasmu. Qal fa yusalli rabbu tabaraka wa ta'ala ala dzalika ar-rajuli bi kulli wahidatin asyran. Lalu kemudian Allah bersalawat kepada orang itu, tiap satu salawat Allah balas 10 salawat. Wa tusalli alaihi al-malaikatu madama yusalli alaihi, dan malaikat pun akan senantiasa bersalawat ke atas orang itu selama dia bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Da'uni unaji habibi wala ta'zuluni fa'azli haram wala ta'zuluni fa'azli haram. Dan jamaah sekalian, intinya pupuk cinta Nabi dengan banyak sholawat. Jangan mikirkan apa untungnya saja, untungnya udah banyak. Yang penting amalkan. Hal yang seperti ini perlu untuk kita praktekkan agar tumbuh rasanya. Ya, agar tumbuh rasanya. Orang tidak akan tahu hakikat sholat duha kalau dia tidak pernah ngamalkan sholat duha itu. Setelah dia rutin ngamalkan sholat duha, baru dia akan merasakan buahnya. Kalau cuma dibaca fadilat sholat duha, hafal, rapotnya yang benar, tapi rasanya, gitu kan ya? Maka tidak akan pernah ada yang bisa menceritakan nikmatnya makan tempuyak kecuali orang yang sudah ya kira-kira begitu. Maka tidak akan merasakan nikmatnya itu. Makanya Pak ya, kalau kita kadang sowan ke para ulama itu kan ya, minta petuahnya. Ulama ini bilang apa? Amalin sholawat ini. Ketemu ulama yang ini, amalin sholawat yang ini. Ketemu ulama ini, amalin zikir yang ini. Semua mereka memberikan kepada kita apa yang pernah mereka rasakan dari apa yang diberikan kepada kita.
Maka rasa itu tidak akan tumbuh kecuali diamalkan secara kontinu tanpa putus. Tidak akan kontinu kalau tidak dipaksakan dan tidak dibiasakan. Nanti kalau sudah dibiasakan, gerak tangan, gerak kaki, gerak pikiran pun juga akan otomatis. Akan secara bergerak secara otomatis. Maka mari sama-sama. Ya, mari sama-sama gitu kan ya. Biarkan diri kita merasakan nikmatnya. Mengenal Allah nikmatnya, mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai manusia kadang bikin kecewa. Mengharapkan dari manusia sering membuat kita kecewa. Tapi merindukan Rasul membuat kita menjadi bahagia. Ini saja untuk malam hari ini. Mohon maaf menggantikan Abah, karena Abah dalam perjalanan keluar kota gitu kayaknya. Kemarin beliau amanahkan untuk bersama kita semuanya. Berhubung malam ini adalah malam yang insya Allah berkah, malam Rabu, malam bulan Maulid, ya sama-samalah kita baca, kita kenal gitu kan ya. Bila perlu di rumah juga di TV, selain muter Al-Quran gitu kan ya, muter ceramah, muter juga sholawat. Ada yang bertanya, sholawat yang afdol itu yang bagaimana? Gitu kan ya. Yang jelas itu dalam Al-Quran, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah. Lafaz sholawatnya umum. Memang yang direwayatkan dalam hadis, ada yang nanya kepada Nabi, kaifa usolli alaik, bagaimana sholawat? Nabi ngajarin sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ya ketika sholat tasyahud gitu kan ya. Tapi segala macam jenis sholawat dicintai oleh Nabi, disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal amalkan. Panjenengan pengen ngamalkan sholawat Ibrahimiyah, monggo. Lumayan juga kan panjangnya tuh. Lumayan juga. 10. Waduh, lumayan ya Allah, masalah. Aduh, pengen yang pendek-pendek saja. Salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Atau baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ada yang kenal salawat Fatih, ada salawat Kamal, ada salawat Nuril Anwar, ada salawat Badawi, ada salawat Naria dan lain sebagainya. Monggo silakan, tinggal diamalkan. Yang ini ngamalkan salawat Ibrahim, yang ini salawat Al-Fatih, yang ini salawat Kamila, monggo. Yang salah itu beribut. Yang saya itu beribut. Mudah-mudahan ini dapat berkah dari salawat Ibrahim, ini salawat Jibril, ini salawat Naria, ini salawat Ibrahim. Karena kita rutin ngamalkan itu semuanya, maka insya Allah ada berkahnya. Wallahu a'lamu bisawab. Mudah-mudahan berkat sholawat Allah angkat derajat kita semuanya. Berkat sholawat Allah jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, umat kita. Berkat sholawat mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita qurrata ayun. Berkat sholawat mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita sehingga mudah menerima kebaikan dan kebenaran, mudah menyesali setiap kekurangan dan kesalahan. Berkat sholawat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.